buah sisa-sisa gempuran air hujan atau kena hujan karena tidak menggunakan UV atau penghalang peneduh apapun. Itu Jupiter, ini Tran. Jadi ketika pangkas pembuahan, dulu tanaman anggur di depan ini rata-rata membawa bunga yang banyak sekali, tapi karena hujan ini tinggal brondol-brondol seperti ini. Ini karena saya salah prediksi, dimana ketika 2 bulan yang lalu hujan udah mulai berhenti, ada 1 minggu nggak hujan, tapi ternyata masih hujannya lebat. Ini padahal tuh buahnya masih ada yang ini landis ini teman-teman. Ini landis yang hijau ya, landis. Nah, setelah kena gempuran air hujan, tanaman anggur ini seperti teman-teman lihat, kesuburannya juga kurang. Bahkan punya teman-teman pengangguran lain ada konon katanya ada yang sampai mati. Kalau di sini nggak ada yang mati, cuman ada 1 itu saya cek karena kesalahan saya di media. Nah, dalam video kali ini teman-teman, ini mungkin bisa kita pangkas pembuahan lagi sekitar 3 bulannya lagi, nunggu sekundernya menua atau siap dipangkas. Nah, sebelum itu teman-teman, seperti video saya sebelumnya, ini saya tanam dalam planter bag 45 liter sampai sana semua. Ini dikarenakan lahan kita yang terbatas. Jadi karena saya saking pengennya nanam, akhirnya saya akali menggunakan planter bag dengan tinggi anjang-anjang atau para-para 2,5 meter ya, hampir 3 meter. Nah, di sini terlihat tanaman anggur ini sebelumnya teman-teman ini subur sekali vigor karena jamur ya seperti ini. Nah, ini penanaman sekitar 6 bulan 7 bulan. Nah, kali ini teman-teman untuk menunggu pruning atau pangkas pembuahan, ini walaupun rantingnya seperti ini, rencana nanti juga saya pangkas pembuahan. Karena apa? Ini rata-rata kalau dipangkas ada beberapa kelihatan bunga PHP. Jadi kayaknya nanti bisa kita coba untuk membuahkan lagi. Nah, yang pertama ini untuk saya menunggu sekitar 3 bulan lagi. Medianya coba saya kasih pupuk kompos, di mana terdiri dari kohe kambing. Ini tadi proses ya. Jadi 1, 2, 3, 7 planter bag dari sana ini tadi sudah saya ganti dengan perbandingan ini teman-teman. Jadi media bagian atas atau dan samping ya, atas dan samping ini saya kurangi. Karena kemarin kelihatan yang udah padat seperti ini, sebelumnya seperti ini. Nah, udah agak padat, dalamnya full terisi akar-akar. Jadi akar-akar yang tua itu nyumpel di sini. Akhirnya saya buang. Jadi kita ambil tanahnya bagian atas sama samping, terus kita isi adonan baru berupa ini tadi kohe kambing dan campuran ini ya, sekam ini, kohe kambing, sekam sama tanah. Ya tanah kohe ini, yang kohe yang sudah jadi tanah. Ini saya masukkan ke dalam planter bag. Ya tentunya gratis cari di kandang orang. Ini saya masukkan dalam planter bag untuk pengganti media yang sudah habis nutrisinya. Jadi pergantian ini mungkin sekitar 15% sampai 20% maksimal. Jadi bagian atas atau samping saja, supaya tidak mengganggu pertumbuhan anggur. Jadi bagian tengah itu tetap ya, tetap seperti ini. Nah, dengan tujuan ya nanti teman-teman ini nanti karena nutrisinya tercukupi, nanti tanaman anggur ini akan kelihatan lebih gemuk atau vigor lagi. Nah, seperti ini. Ada teman-teman pengangguran kemarin yang mengusulkan
kenapa nggak pendek menyamping ya, seperti itu. Maksudnya primernya ini setinggi 2 meter, ini kita arahkan ke samping. Mungkin diarahkan ke samping dengan tersier yang agak tinggi kayak gitu. Rencananya kemarin seperti itu. Tapi karena di sini banyaknya orang ya, nanti kalau di samping rendah itu juga bisa mengganggu. Jadi akhirnya tetap saya menggunakan sistem seperti ini para-para. Jadi ketika usul kemarin suruh menggunakan sistem teralis yang menyamping, tapi ini tetap saya gunakan sistem para-para dengan tujuan yang pertama karena di depan rumah. Nah, di depan rumah seperti ini. Yang kedua sekaligus buat peneduh, siapa tahu teman-teman ya, nanti bisa berbuah gitu aja. Jadi nggak muluk-muluk amat. Kalau berbuah ya pastinya bisa berbuah teman-teman. Nah, seperti ini. Cuman ini supaya lebih maksimal ya. Intinya supaya lebih maksimal kita mainnya di media. Jadi media kita siapkan yang gembur untuk mengganti isi tanah dalam planter bag yang nutrisinya hilang. Itu kita tambahkan di situ. Nanti kita tunggu aja sekitar 3 bulan lagi dan supaya nutrisinya tercukupi. Untuk penyiraman ini saya coba menggunakan kolam kecil di mana di dalamnya kita isi ikan. Jadi air kolam banyak sekali teman-teman yang mencoba, dan di situ juga saya masukin bekas potongan dahan-dahan anggur. Ya fungsinya ya supaya nutrisinya di air nanti kita gunakan untuk menyiram. Penggunaan pupuk kimia atau di sini biasanya sering teman-teman gunakan NPK ya. Itu kita gunakan tapi sedikit karena sudah ada nutrisi yang banyak dari pupuk komposnya. Itu juga memiliki keuntungan karena ketika musim hujan itu tanpa UV, kalau kita pupuk kimia banyak, biasanya daunnya akan lodoh. Lodoh itu bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya biasanya akan hangus-hangus seperti itu untuk daun-daunnya. Jadi di sini sebagai catatan saya selalu mengingat-ingat ketika musim hujan itu pemupukan kimia tanaman anggur yang tanpa UV itu harus dikurangi. Kita alihkan pada pupuk kompos. Jadi karena ini awal musim kemarau, ini saya coba mengolah dulu di medianya. Ketika media nanti udah siap, ditandai dengan tumbuhnya tunas-tunas baru. Mungkin seperti ini ya teman-teman, tunas-tunas baru seperti ini. Kalau misalkan bot sudah besar, udah siap, nanti dipangkas atau di pruning, biasanya pertumbuhan akan bagus. Tetapi kalau kita misalkan kita biarkan, jadi pertumbuhan itu seperti stagnan atau stuck ini ya. Ini karena terbawa ini ya, buah yang di sini ini mungkin agak stuck, tapi nggak apa-apa karena di sini vigor. Ini perlu asupan gizi yang lebih besar. Jadi ya ini tadi saya manfaatkan media yang banyak komposnya, nutrisinya kita cukupi dengan pembuatan media. Di media itu selanjutnya kita tambahi dengan pupuk kimia yang sedikit, nggak begitu banyak-banyak supaya nggak berisiko. Oke teman-teman, pagi hari ini itu saja. Jadi di sini terlihat masih 5 dompol ini. Ini kemarin saya hitung ada sekitar 30 dompol, tapi yang sebelah sini kena gosong, kena hujan ya. Ini ada yang ada di samping ini, nggak apa-apa, kita sisain untuk lebaran untuk teman-teman yang main ke sini. Dan kemarin pernah saya update juga, banyak sekali teman-teman yang tanya hasil grafting kemarin bibitnya bagaimana Om. Nah ini teman-teman, ada beberapa graftingan yang sebelah sini. Nah ini untuk yang sebelah sini, ini bagian yang kedua teman-teman ya. Yang pertama udah pada habis laku, dan ada juga yang buat sanak family. Yang bagian pertama ini, yang bagian kedua kelihatan tumbuh. Yang bagian ketiga itu mulai seprut-seprut. Nah seperti ini. Untuk perawatan dalam video saya sebelumnya pernah saya jelaskan ya. Yang ketiga, yang keempat ini, yang keempat juga ada mulai seprut.
Jadi di sini saya menggunakan indukan sendiri yang sudah saya uji coba, transfigurasi, terus ada juga Ninel, ada juga Jupiter, kayak gitu yang udah buah-buah. Ini kemarin ketika pangkas saya manfaatkan entresnya untuk buat bibit, buat pesanan teman-teman ya. Untuk perawatan bibit kecil nanti akan saya olah lagi dalam video saya sebelumnya. Sekian dulu, semoga bermanfaat.